walaupun BTR sempat pakai, Yap. tapi yang setahu Kolius ya, correct me if I'm wrong, ini bisa jadi salah. Katanya BTR tuh belajar dari Filipina. Bahkan waktu itu kalau gua nggak salah ada perbincangan dari dari Emperor ataupun Shijo sama RKT. Di situ RKT bilang kayak blacklist itu juga dosa. Oke guys, kali ini Brand Esport melawan Aura Fire. Kita lihat guys, Dan Popolen dari meta kedua negara yang berbeda. Yap. Matilda langsung balaskan aja, Aura Fire menghilangkan satu hero tersebut. Siapa lagi yang udah akan langsung dilangkat oleh Brand Esport. Tapi dulu kalau nggak salah ada Keluarga Tizi melawan keluarga Badut. ya, Harley, Lancelot, Iya. Link juga. Jadi memang hero-hero yang instan banget Yap. yang bisa memberikan burst damage dan on point. Itu yang biasanya mereka gunakan karena mekanik mereka juga tinggi-tinggi. Yap, Labji juga bukan salah satu lane plot yang bisa dibilang peasant, bukan. Tapi Kita kalau lihat, dibilang guys. on point sangat. Sangat on point. Sangat. Benar-benar efisien Yap. dalam setiap penggunaan semua skill yang dia miliki. Itu dia. Kita lihat apa yang terjadi guys. Juga peasant banget gitu loh. Masih Cuman- lebih pesan Iwan nggak? Iya, cuman kena semua gitu loh. Heran. Ya, ntar lagi dihujat lagi nih. Wah, Matilda. Lebji dikatain ke PC gua keluar. Matilda Emang nggak kalau untuk sama on point-nya, itu Paku itu di band. Sakti Mandraguna parah. Ntar lagi keluar yang Jauh itu, head mobil sama di dalam Hayabusa. mall itu kan Kita bahaya, lihat. Pak. Sama masyarakat Filipina. Dikelihat langsung Pak Pulung ya kan. Pokoknya Instagramnya Pak Pulung aja ya, saya main aman. Dan ini ada Hayabusa. Ada Hayabusa dan juga Jawhead langsung ditutup. Takuito, hero stopper, Aura Fire juga nggak mau ada resiko. Kita lihat. Apa sih opat? Benedetta, Xbox, ditambah lagi. Kita lihat guys apa yang terjadi guys. Wow, Popol di band. Lunox, Eve, Selena juga itu masih open banget. Apa yang mau ditutup? Satu hero dari Aura Fire karena dia bakal mendapatkan dua hero. Jadi satu power, dua power. Hayabusa juga masih open. Nah, Harley Saber, tapi dia lebih milih untuk Benedetta karena Benedetta Filipina. Yap. Ingat gak? Benedetta ya. Ingat gak kelakuannya siapa dulu? Yang pakai Benedetta menggila banget. Benedict Tim apa yo? Tetap Selena Perspeed. yang pakai Benedict ya. Edward. Dari Itu gila banget. dari si Black. Dari si Gila Black. banget Edward itu Benedettanya benar-benar Bahkan nggak ada yang bisa Pakitonya juga mengerikan kalau Edward. gibok. Iya. Dia kayak biasa hidup sendiri gitu, kayak anak kos dia sendiri, tapi di Actilan bisa ngacak-ngacak semua itu. Sudah terlalu lama. Ya, sendiri. nyanyi. Katanya hidup sendiri. Gimana? Lelena no diambil langsung, Ya. tapi langsung dibalas satu kali di Rubik, Shadow Pick apakah akan Pak Pulung, Oi, Ruby tuh bagus gak sih di pick awal kayak gini? Apakah dia adalah salah satu hero priority? kalau menurut saya tidak. Kenapa? Karena masih banyak yang bisa diamankan Ih. oleh apa ya? Aura Aura Fire, Fire ini untuk yang lain. Hayabusa Karena gitu. setidaknya untuk Ruby sendiri mungkin kalau dari Pulung adalah nge-counter secara langsung aja gitu loh untuk hero-hero ataupun Xbox. hero yang sudah terlihat dari Brand Sport bisa di-counter dengan Wow. dari Ruby. Tapi kalau mengambil dari Ruby sekarang, Xbox jungler kah? Xbox juga. Xbox. Oh iya, Aura Fire ini juga coachnya Coach Reza ya? iya, Yang dulunya Manager. adalah manajer dari Aura Fire. sekarang jadi coach. Gila. Berubah. Ya, di kesempatan ini kalau juga pengen bilang congratulations juga ya. Congratulations. Ya. Coach Reza ya kan karena udah bergerak menuju ke coach. Kita bakal melihat draft langsung dari Coach Reza beserta anak-anak. Karena biasanya ada tim yang memang diserahkan ke coachnya semua. Anak-anaknya jadi nggak usah mikir, coach aja yang mikirin draft. Anak-anaknya cuma ngerti main setelah di briefing. Ada tim juga yang 6 orang akan berdiskusi, yaitu satu coach ditambah 5 player yang saat itu bermain berdiskusi untuk Wah, draft apa yang ingin mereka. Pepius. Lu pede pakai apa? Ada gitu. Lu pede pakai apa? Udah, ya. Atau kayak biasanya kalau Kolius mikirin, oke hero ini sama hero ini bagus, Kolius kasih pilihan. Ini ada 2 hero, mana yang mau dipick? Atau kan ada option lainnya. Esmeralda diambil, Povius ada shieldnya, Xbox Wih. juga Memperkuat side-nya langsung ya. Xbox, Fobius, sama, tapi ini juga dari Aura Fire kan juga side-nya kuat Iya. nih. Udah ada Ruby Esmeralda. Satu itu kan udah pasti mid laner harusnya si Eve. Cuman untuk apa ya? Untuk nantinya kalau apabila Xbox bertemu dengan Ruby juga untuk DPS-nya kayaknya masih kencengan dari si Xbox itu sendiri dengan Fire Missile yang mungkin tiap 3 detik juga keluar terus capek, jaraknya juga range-nya juga gede banget dari Fire Missile yang dimiliki oleh Xbox. By the way, Kita lihat. KB kan pernah bilang Apa itu? bahwa counter dari seorang Xbox adalah Harley. Apakah Harley bakal digunakan sih? Digunakan kalau tidak di ban.
masih di band Grok dan menuju ke arah Lancelot. Ya, 2 band terakhir. Berarti Harley open. Apakah Harley mau diambil sekarang? Karena Brand Esport juga bisa ambil Harley loh, dan Harley Selena Bisa. kan kombonya lumayan bagus. Harley dari dulu juga udah sering digunakan oleh Brand Esport, udah sering keluar juga. Ya. Kalau nggak diambil sekarang bisa diambil langsung oleh Brand Esport karena mereka punya 2 slot langsung. Yap. Kita Harley. akan tunggu 1 hero lagi. Harley Antara kah? Harley. 5 4 3 2 1. Jebret. Oh, Isan Shin ternyata tidak diambil. Isan. Bagus sih karena dia lebih mau main secara secure loh. Jadi ketika adanya arrow, dia kan masih bisa menggunakan traceless loh. Yap. Jadi arrow-nya nggak terlalu connect ke arah Hisan sih. Baik, kok sebenarnya kalau masalah mobilitas juga antara Yisan Shin dengan apa ya, dengan Harley juga sama-sama tinggi gitu loh. Walaupun untuk kalau menurut Pulung adalah Harley jauh lebih tinggi lagi dengan spesial yang dia miliki, Yes. lebih emang lebih lincah dan lebih nih. Hey, Rafaela, Meta Healer muncul lagi kah? Combo sama Selena. Movement speed. Berarti dia bisa ngambil Ausman, Bruno. Tapi ini tim fightnya sebenarnya bagus loh, Aura Fire loh. Gitu. Ini berapa? Siapa? Agak risky tapi at least di early game Yip Oke. tuh bisa di take down. Oh, Xbox-nya jungler Xbox ya? yang jungler ya. Karena dia udah pakai retribution ya. Team fight ini kan gini, reward manipulation kan bakal memberikan semua efek walaupun nggak terlalu besar. Ditambah lagi combo-wombo. Ini gila. Ini Aura Fire kalau diajak team fight bakal kuat loh. Bakal kuat. Area of effect skill yang dimilikin sama Aura Fire tuh 5-5-nya. Gak mau dikasih kendor. Buset, Wow. buset. Gimana nih Pak? Paling Salmon, Evander, Buri, sama ini nih, Monte Choker. Matanya Kak. Untungnya Minotaurnya bukan Minotaur yang Echo. Kalau Minotaur Echo dia bikin Windtalker. Ayah. Itu palu berasa ada pedangnya kan. Ringan banget Biar itu palu, mantul-mantul. Cuman Aura yang bisa Echo. Tapi itulah dia ya draft picknya ya teman-teman ya. Pak Pulung. Oi, Kalau menurut Pak Pulung, Aura atau Brand game pertama? Aura, Kuat ya tim fightnya ya. Aura. Kalau juga ngeliat 60% sih tapi memang. Iya. Kecuali memang Brand berhasil mendapatkan tempo dan bikin auranya pisah terus karena Oke. inilah dia game yang pertama di match yang kedua hari ini antara Brand Esports versus Aura Fire. Fire. Masih bersama Kolius dan juga Pak Pulu. dan kita adalah combo Linglu. Oke. wow. Kali ini dengan Xbox-nya udah siap langsung membakar aja area dari Orange Bomb, sementara Lusty dengan Rafaela. Sini lo, sapi. Dicicil, apa? Cok. Sapi, kebo, banteng atau apa sini? Kayaknya kebo Pak. Kebo melawan malaikat. Rafaela itu kan juga nama malaikat kan. Iya. Iya, dan ini terjadi one situation yang gak bakal ada selesai-selesainya karena mereka berdua yang satu punya healing for everyone. Yang Ya Minotaur juga bisa nge-heal. bisa nge-heal juga, udah lah. Gak beres-beres Pak. Biarin aja lah, itulah ya. Ada 2 hero yang dimiliki oleh Brand Esport, langsung aja masuk ke dalam area jungler dari tim Aura Fire. Mundur ke belakang terlebih dulu untuk Selenanya, akan kehabisan Aura dilemparkan untuk sekarang. Popheus mulai diebotin ya bang, ebot bang. Iya, bang, iya. ya. Oh, nickname-nya Reza Pahlevi ya? Belak- Reza Pahlevi itu Iya. nama manajernya Pak, jadi nama Bener. coach ya lebih tepatnya sekarang. Dan first blood berhasil didapatkan sama seorang Selena. Inilah yang tadi Kolus bilang, Brand ini kuat banget di early-nya. Jangan sampai dia dapat tempo, jangan sampai dia dapat mapping karena Selena sekali kena abyssal arrow, abyssal trap itu bakal jadi bencana buat dia. Ya, combo di early yang sangat-sangat sulit. Mungkin yang biasa penyainginnya adalah kalau emang mau Wow. instan juga. Sebelumnya kita lihat ada satu Last Wah. Insanity yang langsung menghilangkan aja, terlalu maju untuk Variety. Sangat-sangat disayangkan, bahkan sekarang kita lihat Esmeralda-nya Wah. terjebak dengan ada satu abyssal arrow juga yang tadi Blunder, terkena, Cok. ada trap juga. Sangat-sangat sulit Aura untuk Fire kabur blunder, Cok. dari jebakan itu. Lui juga kalau untuk match sekarang bahaya banget kalau Ya. dari dulu deh gitu. Di Apa? saat Lui keluar di nerf tetap aja bahaya. Tetap, kan sekarang di buff kan Pak? Iya. Bukan di nerf Pak, yaitu di portionnya nambah jauh kan. Itu makanya bakal rese banget untuk team fight. Tapi Godiva dengan Minotaurnya ini benar-benar memberikan sosok samsak di depan sana. Kaltzi pun, dia Kira Garmornya pun harus dihancurkan. Walaupun dia masih bisa bertahan, datang backup dari seorang Flapzi. Tapi uset the Aura Fire. Mereka benar-benar gak mau ngambil resiko dengan cara menghajar ke arah turtle-nya. Jadi lebih pilih untuk di reset. Yap, udah punya purple buff kali ini dari Xbox-nya, masih berputar-putar aja, belum mau melakukan banyak kali pergerakan. Pengumuman wave minion di bawah menit kelima dan yang akan menjadi milik dari Xbox, emang mau dikencengin aja untuk Xbox-nya. Emang cuman NMA yang bisa bikin turnamen rasa MSC Iya. karena ini adalah
dua negara yang bertemu dari Indonesia dan juga dari Filipina. Sedangkan kita kembali ke Land of Down di mana sang Ratu Ebot mencoba untuk menahan dan juga menarik turtle-nya lebih dekat ke arah base Aura Fire. Yap, dilompati dengan kebus kayak gitu, buset dah, itu bebannya berapa ton. Popeyes yang maju ke bagian depan, siapa yang akan menjadi korbannya? Ada Variety yang udah mulai hadir juga, memanah kali ini, tapi Popeyes maju ke bagian depan, udah ada poin kristal juga terkena efek slow, masih santai, bisa balik lagi karena ada satu sosok itu Rafaela yang bisa menambahkan movement speed dari pemain Brand Esports. Masih di reset lagi turtle-nya karena mereka nggak mau mencari resiko, tapi Flapsy barusan aja loncat-loncat seperti kelinci dan langsung aja dengan reward manipulation nih. Godiva langsung dengan Minuan Fury, gak bisa kabur kemana-mana. Lasti pun harus ditumbangkan, tapi Last Insanity-nya langsung mencoba masih bisa selamat dari seorang Esmeralda walaupun Godiva sang kerbau harus dikurbankan. Popeyes ke arah dua hero langsung tumbang lagi dan lagi. Dua hero ter-take down, di shutdown Selena. Kabuki bermigrasi dari bottom lane mendadak ada di area dari mid. Ngeri, Cok. Apa ya? Ataupun pertempuran mereka yang ada di area Dibalikin. langsung aja mau Fender tadi on point banget, dua orang itu mau kabur kok, itu selamat sih harusnya. Itu jauh loh Pak, jalan Iya. dari bottom lane. Jauh itu Pak, makanya migrasi dari bawah itu tadi ke bagian. Jalan kaki, bayangin Ruby bawa sabit segede-gede gitu, yang suruh jalan kaki sampai atas sana. Tapi untungnya dapat dua, jadi nggak Iya. rugi. Makanya kalau bilang Aura Fire ini kuat banget di tim fight, sedangkan Brand Esports harusnya tempo early dia bisa menculik-culikan. Nah loh, ini dia Hasla udah dimiliki oleh Kabuki di menit keempat. Akan sangat kencang sekali lap silang akan dia mendapatkan. Sementara itu untuk Yi Sansin mulai bergerak bersatu lagi bersama dengan dua rekannya, yaitu udah ada Minotaur dan juga Yip. Lasti masih menjaga sendirian aja di bagian atas. Popeyes dalam keadaan yang sangat-sangat terancam. Karena memang Esmeralda di early game apalagi melawan Popeyes itu kuat banget. Bisa bikin Popeyesnya kalah level, kalah gold karena di zone habis-habisan. Iya, untuk bagaimana ya, kalau dari DPS percakapan kayak begini udah kalah banget Popeyesnya ya. Ya, apalagi ini kan rame-rame nih, hero-nya Ya. kuat tim fight juga. Walaupun disedot-sedot tuh, Void Crystal di pop up. Itu yang bikin slow effect walaupun ditolong sama Healing for Everyone Rafaela. Sedangkan mencoba untuk di-mirrorin di arah bottom lane sana, Ruby-nya Kabuki harus ditumbangkan. Yap, Sansin pun nggak bisa terlalu maju, hanya bisa melihat dari kejauhan. Satu wave minion pun udah segera dihilangkan. Untuk shield turretnya juga udah menghilang, tapi outer tadi bagian bawah udah fix, langsung dibubarkan begitu aja. Dia mau ngomong nonton sambil makan popcorn kayaknya, Pak. Iya, mau ke sana juga hanya ngantar nyawa apa yang tadi keluarkan. Ada bisa Hero langsung terkena connect. tuh. Itu langsung terkena, cuma belum ada roll manipulation. Nah, ini dia masih memiliki sedikit after damage, ditambah lagi dengan Selena on point sekali. Insanity. Baik banget. Udah ada Mountain Choker juga dikeluarkan. Last Insanity yang belum ada satu orang pun yang terkena. Minuan Fury. Langsung terkena ke arah beberapa orang yang dimiliki oleh Brand Esports. Aura mulai mengamuk, sabarnya mengangkat langsung ke arah Minotaur. Sedikit lagi SP Trisada. Bahkan Variety-nya harus menghilang untuk kali ini. Maju mundur dari Brand Esports benar-benar cantik. Dia tahu momennya kapan dia harus menunggu Aura Fire membuang semua resource yang mereka miliki, baru mereka tabrak. Ini benar-benar permainan yang sangat gila. Walaupun Aura Fire kuat di dalam segi team fight, tapi Brand Esports benar-benar nggak takut untuk 5 versus 5 kayak tadi. Iya, Brand Esports memanfaatkan bagaimana penghitungan ataupun kalkulasi dari mereka deh kayaknya. Karena dari tadi Nenori seperti yang udah Kolius bilang juga bagus banget apa yang dilakukan oleh Brand Esports. Mereka menahan, mereka mundur dikit di saat ada beberapa skill yang udah keluar, mereka maju lagi, mereka babat lagi. Ya udah, tim fight barusan dimenangkan oleh Brand Esports. Dan dari segi gold juga sebenarnya cuma beda 2000 di menit ke-6 tuh nggak terlalu jauh ya Pak Pulung. Masih bisa dikejar sama Aura Fire maupun Brand Esports untuk kayak memperjauh pundi-pundinya dengan cara tim fight ataupun mengambil objektif. Walaupun untuk objektif kalau Aura Fire ini bermain secara meta solid yang benar-benar tidak patuh terhadap protokol, kan di line up-nya nggak ada ini soalnya. Nggak ada virus ya Pak. Jadi mereka bisa main secara berlima berdempetan, itu yang membuat Brand Esports bakal kewalahan. Hati-hati kalau bakal di split push karena Saber juga salah satu hero yang bisa melakukan split push. Yap. Makanya untuk kali ini juga enak banget dari Sabernya, di mana dia ya sendirian ngeliat siapa di depan yang mungkin damage-nya ataupun darahnya bisa dibilang separuh dan itu cukup untuk segera dihilangkan, itu langsung pasti digas langsung karena dia punya satu shot yang untuk bisa langsung kabur dari area tersebut. Belum pecah Viraga armornya, masih dibakar terus aja Keboya masih dalam rumputan, masih makan, masih carapan. Esmeralda kali ini menjadi korbannya. Karena mungkin Xbox ini di relive pekerjaannya sebagai Kang Galon Pak. Datang angkat mundur gitu aja Pak kerjaan dia. Job desk-nya Saber sekarang kayak begitu tuh. Kang Galon, execute bener. udah.
Execute jangan lupa ya, biar langsung kena geledek, hadah gitu. Langsung hilang. Wah, Mau nggak mau. kena lagi dong habis row-nya. Kok bagus Langsung banget. diajar dengan Void Crystal untuk menghambat pergerakannya, tapi traceless-nya bagus banget. Walaupun arrow-nya connect ditambah lagi trap-nya, dia masih bisa hidup. Mencoba untuk dibalikin, I'm offended, kena ke arah satu hero, tapi masih ada Viraga Armor. Dihajar lagi dengan Devout Manipulation, dia pun langsung tumbang Lasti. Apakah bisa mundur ke arah belakang? Karena dari teman-teman Aura Fire gak mau melanjutkan team fight-nya. Yap, itu dia yang udah dituju dari tadi, di mana Kalsinya kali ini akan menjadi korban, menghilang, sudah kehilangan beberapa waktu untuk melakukan farmingan. Di bagian tengah masih nge-charge aja untuk Minotaur, siapakah yang akan langsung digebuk tanahnya. Buset, satu kecamatan retak semua, tanah Gapura udah mulai geser itu harusnya ya. Buset dah, sampai hancur semua, keping-keping. Tapi Lordnya nih Pak Pulu Wow. sudah mulai spawn lagi dan Brand Esports bergerak ke arah Turtle, untuk melakukan setup. Ini kurang minum kayaknya nih. Kister satu ini orang tua. Aduh, Lord dibilang Turtle dibilang Lord ya kan. Tadi cewek dibilang Persik. Saya langsung mikir terus, Lord. Wah, ini 8. Wah, ada bug nih. Oh, ternyata. Biasalah Pak Pulu, kita kan caster linglung, cuma bisa bikin bingung. Mulai berputar dengan Donan Wolf King, tapi masih bisa tertahan dan masih bisa diambil. Dihajar dengan reboot manipulation-nya, belum terjadi team fight yang begitu besar karena Last Insanity dari seorang Karji masih disimpan begitu saja. Masih dilompat-lompati oleh Flaptesi, tapi dari Aura Fire mereka nggak mau terlalu ngotot untuk melakukan team fight. Iya, mendadak ada 4 orang sekaligus yang dimiliki oleh Brand Esports menduduki di satu tempat yang sama. Itu tadi membuat pemain yang udah terpisah dari Aura Fire, di mana mereka udah melakukan Turtle, kayaknya langsung bermain dengan pasif. Walaupun ada 2 menit di mana mereka punya darah tambahan dari core utamanya. Habis taruh nggak kena siapa-siapa, santai lah. Itu kan Minotaur hero yang termasuk jajaran hero tertebal di lane of Iya. Legends. Tapi lihat kayak tadi darahnya cepet banget ngilang sampai bisa 1 bar doang. Ini benar-benar Brand Esports udah mulai, itemnya udah mulai jadi dan nggak mau ngasih kendor sih kayak gitu. Hagar di bagian tengah untuk reload manipulation-nya. Ups. Weh, bagus banget. I am offended, tadi langsung menarik beberapa player yang dimiliki oleh Brand Esports. Dan sekarang reload manipulation dikeluarkan. Lasti bisakah dia keluar dari cengkraman tersebut? Shutdown langsung dilakukan. Sabernya nggak kuat lagi. Udah ada pergerakan lagi dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. Mereka berkumpul berlima. Sedikit lagi SP tersisa, tapi ternyata untuk Isansinnya harus menghilang dengan sangat disayangkan sekali. Wow, itu minion Fury-nya tadi bagus banget karena menghentikan pergerakannya di arah turret, dan kali ini masih dilanjutkan sama teman-teman dari Aura Fire. Dia memasuki 1 minion gerobak dan mereka langsung fokus ke outer middle turret, ditambah Lasti harus ditumbangkan. Carlton sih darah udah sekarat banget, Viraga Armor jebol, dia masih di immortality dan darahnya sudah cukup masih bisa selamat ternyata ya. Jadi immortality-nya masih belum pecah dan dia pun masih ada Viraga Armor tadi. Triple swap dikeluarkan. Itu benar-benar dikurbankan kali ini. Gadiva harus take down. Iya, hari raya kurban udah lewat, tapi untuk Minotaur tidak ada pengecualian terlambat untuk kamu. Langsung digas, sementara Kalsi bisakah dia berkabur dari area lingkungan. Fire missile-nya masih dipaksa untuk bisa memberikan damage ke bagian depan. Sekali lagi SPTS dari Esmeralda. Real manipulation di bagian belakang menghilang, sudah immortalnya pecah. Cuman dia masih punya Viraga Armor tambahan setelah dirinya meninggal. Wow. Ini dari seorang Esmeralda sebenarnya tadi terlalu beresiko, tapi backup dari Facehugger cepet banget. Dia langsung dibuat manipulation, langsung mendapatkan immortality dari seorang Karzi. Lumayan 180 detik sampai nanti immortality-nya ada lagi, baru dia bisa langsung in and out. Enak banget karena nggak perlu takut kayak setelah Last Chance ada di depan. Buktinya udah berhasil lagi menaik dengan Emma Offender. Mau kemanakah kamu pergi, Kalsi? Diputerin lagi, dilempar lagi vampir-vampir. Mountain Shocker-nya masih berhasil karena udah ada sebuah darah tambahan dari Healing for Everyone. Oh, ini udah main bergerak meta solid, udah main bergerak berlima. Dan dari tim Brand Esports pun sepertinya terpancing sama tempo yang dibawa sama Aura Fire. Mulai di reboot manipulation begitu saja untuk dihajar, tapi Lord masih didapatkan oleh tim Aura Fire. Ditarik lagi selannya pun langsung tumbang Flaptesi. Masih bisa lompat-lompat walaupun akhirnya double kill untuk seorang Kabuki. Dan dari seorang Esmeralda, dia nggak mau nih ngambil resiko. Dia tahu ada Lordnya, kalau dia terlalu maju dibalikin itu satu orang ngeri, Cok. ditambah lagi adalah Insanity dan Warnanya Triple keren Swap. sih. Damage-nya dalam banget dan dia bisa ke-take down. Karena hero-nya terkontrol semua, hero Brand tuh. Lagi dan lagi nih menjadi Turtle lagi. Lord, ketularan. Ketularan menjadi milik dari Aura Fire. Lordnya udah mulai menabrak di area mid, mereka bisa menabrak di area inhibitor bawah ataupun di bagian atas. Karena saya tadi langsung aja berdiri di bagian depan, hanya tinggal variety bagaimana positioningnya, apakah dia bisa memperbaiki ataupun tidak. Karena
sekarang waktunya kita mendukung tim Indonesia yang sedang berlaga. Yo, tetap Indo, pride is real. Dan dari Brand Esports, mereka bermain secara defensif, mencoba untuk menahan gempuran 3 orang hero dari tim Aura Fire yang ada di area mid lane. Karzi bakar-bakar aja dengan fire stake-nya, dan di arah top lane Flaptesi-nya langsung ditarik, masih ada lompatan, Reload Manipulation langsung dibawa begitu saja, dia pun langsung tumbang. Lasti bisa kabur tapi dikejar sama Kabuki yang berputar-putar kayak gasing, nggak kena ke arah siapa-siapa. Yap, Variety pun memang masih bisa mengelak dari Abyssal yang dikeluarkan. Ada purple buff yang udah bisa diambil di bagian tengah, sedikit lagi SPT dari Intertarnya dan berhasil ditumbangkan. Mountain Shocker, terlihatlah beberapa pemain dari Brand Esports. Mereka ada di mana aja, Abyssal digocek di depan mata. Selena ya, sabernya nggak bisa terlalu maju karena dia tahu darah pemain-pemain yang dimiliki oleh Aura Fire udah tebal-tebal banget sekarang. Kalau sananya Pulung jadi Brand, apa yang bakal Pulung lakukan? Apakah bakal mencoba split push dengan Saber walaupun itu risky banget? Karena kalau Saber, walaupun dia bisa kayak burst damage ke arah satu hero, tapi kalau di game sama 2 atau 3 hero, dia bakal ke take down. Sulit banget sih, mereka menyulik satu juga ini mau nggak mau dari Saber seorang diri gitu loh. Saber oke, mungkin bisa ngedes masuk, tapi untuk ngedes keluar apalah daya gitu. Dia harus simpan resource-nya juga. P-Startel udah mulai dipukulin, Falling Star pun juga dikeluarkan sama sang Ratu Ebot. Land knockdown di arah depan sana, mencoba untuk ditahan oleh seorang Povius, tapi ternyata Sabernya berhasil menumbangkan sang sapi. Yap, sapi nah tidur di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh Brand Esports. Bangun, hei Godiva lagi main ya, bangun. Mau tidak mau si sapi itu dengan langsung dihajar tuh, pedang Saber tajam juga ya Pak. Sekali ngangkat itu sapi padahal tebel loh Pak kulitnya Pak, selebeo begitu, langsung dia mau Tunggu momen Lord aja sih. Oh itu antara Ip sama Ruby berdua-duaan doang nih kok dari tadi kok. itu Dan memang tadi- tugasnya kalau seandainya Pulung perhatikan, karena Ruby harus menghentikan pergerakan hero-hero Brand Esports yang Yap. mendekat ke arah Yip. Oke, jadi Ya kan? Ipnya biar bebas di belakang. Ya, jadi ketika Yip-nya ini udah free position, di mana Brand Esports harus free position mundur lagi, Ya. dia harus dihajar, tapi arrow-nya Buset. connect, dihajar lagi, masih bisa flick out, tapi datang charge dan juga execute. Yap, execute-nya langsung mengirimkan ilmu hitam untuk Esmeralda. Itu. Mountain Shocker terlihat Itu. ada 1, 2, 3, 4, 5 hero dari Brand itu ada di bawah semuanya. Itu Pak Pulung kalau saya nonton One Piece tuh, Saber tuh kayak Zoro. Doro. Pedangnya 3. Pedangnya 3. Kanan kiri 2, ya Ah. kan, ditambah lagi execute kan satu pedang lagi ya, satu. cuma kalau Doro kan di mulut ya. Sama itu ke di mulut. Mana Jadi pas dia tadi nge-charge akan dicudahin cuih gitu Buset pedangnya. dah. Kok nggak ngomong Nancep execute kan? gimana? Kayak robot ya. Saber power execute. Gitu. Hmm. Jadi kayak skin Saber Layla. Wah. Skin pertama saya yang epic itu adalah bener sih Pak, skin gua yang sabar yang robot. Yang mana? Yang Kan ada 5 hero. robot yang ini. Johnson. Iya, yang sederetan ada Johnson, Oh. ada Cyclops, ada Saber, ada Layla waktu itu. Jadi satu paket waktu itu Pak Pulung. Saya cuma sabar doang waktu itu punya Pak. Dimainin kagak tapi yang penting punya dulu. Yang penting punya skin epic ya. Iya. Gerak-gerak kalau lagi loading screen. Bener. Wih, tapi keadaannya berbalik nih Pak Pulung. Karena Lordnya udah mulai coba untuk dicolek-colek sama teman-teman Brand. Apakah mereka mencoba untuk ambil resiko? Karena Esmeralda yang di belakang langsung Wow. dihukum begitu saja. Dari Aura Fire harus kehilangan 1 manpowernya. Hanya 4 hero yang tersisa untuk mengganggu pergerakan Brand Esports sedang mencoba untuk hajar ke arah Lord. Yap, itu dia di bagian tengah di area dari Pitlord. Udah mulai ada poin kristal tadi membuat beberapa pergerakan langsung terkeluar begitu aja. Lasinanite belum ada, tapi ternyata untuk kali ini ada korban yang langsung ditimbulkan oleh Aura Fire di mana Variety-nya harus peregang nyawa. Sehingga lagi SP tersisa berhasil mengeluarkan Mapai dan juga Prisa langsung mundur ke bagian belakang dulu manipulation ya. Ditabrak langsung dengan triple swap yang dimiliki oleh Saber. Hilang sudah momen untuk Aura Fire. Oh, masih ada Minion Fury. Langsung dikeluarkan begitu aja karena Lasinanite-nya menghancurkan immortality yang dimiliki sama seorang kerbau. Tapi belum ada minion yang masuk di arah mid lane. Dan teman-teman Brand Esports lebih memilih untuk menghajar ke arah mid lord. Yap, ini harus ada orang yang ngejaga juga ke depan ya Lustinya karena sekarang aku maju, aku bersiap-siap Rubinya, tapi Lord ternyata kali ini berhasil diambil oleh Brand Esports, masih bisa diamankan. Bahkan Esmeralda yang harus meregang nyawa untuk sekian kali. Ada efek bakaran dari Fire Missile, Abyssal Royal masih bisa digocek oleh Ruby, melemparkan lagi satu skillnya agar bisa kabur di area tersebut dan juga memberikan efek slow terhadap lawan. Tapi untuk Aura, wah Ya. Mau tidak mau Emang comeback cowok. harus memberikan Lord ke arah Brand Esports. Tadi juga kerbaunya dia menggunakan last resort. Yap. Atau kayak
sebelum dia ter-take down dia sempat Inion Fury dulu kayak Variety ngamuk dulu kan, blunder. Ngamuk dulu, Bang. sebelum dihajar gitu langsung dia ter-take down. Kali ini Aura Fire harus Weh. bermain defensif. Yap, harus melakukan tempo yang terbit apa ya, sedikit daripada, tapi jangan sampai nanti ya malah mereka itu ikut permainan dari Brand Esport. Ini kan salah satu baik sekali. Lordnya di aim offended, tapi ternyata Lord nggak mau ikut Ruby untuk balik ke dalam ikut tetaran. Udah berkumpul 5 orang pemain di bagian belakang, sabar udah set up posisi siapa yang akan diangkat kali ini. Karena udah ada beberapa pemain yang dimiliki oleh Aura Fire, sangat berdekatan sekali dengan apa ya, triple swap yang bisa dia keluarkan. Itu bahaya sih karena sekali angkat Eve tuh kalau dia telat reload manipulation Kelar. bisa langsung dihajar sama seorang sabernya. Karena dari semua inner turret the Aura Fire pun sudah mulai hancur, arrow-nya connect menuju ke arah Yi Sansin, belum bisa di follow up karena masih ada kerbau yang begitu tebal di lini depan Aura Fire. Yoi, berputar-putar, minuman Fury kali ini dikeluarkan, reload manipulation lagi, langsung Xbox-nya berhasil dilumbungkan, belum berhasil langsung dihajar begitu aja, pertempuran kembali pecah. Cuma untuk sekarang minuman Fury ataupun gak bisa dikeluarkan lagi, Isansin-nya harus menghilang, harus menjadi korban, sulit banget godlike untuk Saber, di mana Esmeralda akan menjadi korban lanjutan lewat team fight barusan. Ini menjadi kerugian karena Brand Esports masih belum berhasil mendapatkan satu base turret pun, tapi di arah top lane Saber dia langsung menghajar Ribo. Masih dihalau sama seorang Kabuki, membuat Ribo dengan pedang berputarnya itu kalau seandainya ini mirip sama baling-baling bambu, Pak. Wah, itu kalau di atas ini, Pak. Kalau di tangan bukan baling-baling bambu, Baling-baling bambu kata beda Ribo. lagi. Kan diputar-putar, tetap putar Pak judulnya Putar. Pak, pedangnya Pak. Puter-puter kiri, la 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 la. Nyanyi aja dia saya kan. Aduh Pak Pulo, kita kenapa berdua jadi anak TikTok gini dah Pak? Tidak tahu, Pak. Apa namanya juga seru ya, banyak yang bagus Iya, banget. dan dari Brand Esports dia udah bisa terus-terusan menggila karena kenapa? Saber dari tadi tuh bener-bener bagus dalam masalah kayak menargetkan triple swapnya. Siapapun yang bakal diserang dan langsung dihajar begitu saja. Jadi kayak langsung diangkat dan ini dia itemnya Pak Pulo. Yap, itu dia itemnya. Ruby udah ada Husklow, lalu udah ada Queen Swing, Dominant Ice juga diambil, War X tadi baru saja dibuat, langsung Jamie Offended-nya berhasil menarik beberapa pemain. Reward Baik manipulation. banget. Di bagian belakang Popisnya langsung menjadi korban. Semua kekurangan satu pemain dari Brand Esports ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Aura Fire. Akankah mereka mau maju ke bagian depan untuk melanjutkan push yang dimiliki? Karena dari Brand Esports sudah tidak ada satu hero yaitu Flaptezi. Coba itu dihajar dengan Fallen Star Moon-nya, tapi sang kerbau ngamuk pun mencoba untuk berada di lini depan. Mereka masing-masing sudah memiliki immortality. Kartusi coba dihajar dengan Viraga Fire-nya, Viraga Armores untuk segera dihancurkan. Masih berputar-putar dengan Ron Walking, Kabuki dalam bahaya dan ter-shutdown. Kita lihat Aura Fire yang berlari kocar kacir kayak ayam sayur. Ditambah lagi Last Sanity meledak, Duar dan juga seorang Esmeraldanya immortality-nya pecah. Masih dicoba di backup dengan Minion Fury, tapi sang Ratu Ebot Land of Down harus take down dan legendary untuk Brand Esports. Ini bencana. Dalam waktu 10 detik Lord bakal spawn lagi. Yap, tapi dari Aura Fire juga mereka punya 2 orang pemain yang harus menunggu cukup lama dan sekitar 50 detik kan, karena sekarang masuk ke menit 20. Filipin bermain late sudah biasa. Ini adalah Sudah makanan sehari-hari biasa. mereka. Sarapan mereka, makan siang mereka, makan malam mereka. Saya di MPL Philippine Playoff itu kan ngekesnya sampai 57 menit. Ore. Hampir tuh 1 jam. Sudah biasa Filipin. Makin lama makin seger mereka. Heran, makin lama orang makin kagak fokus, mereka malah menang ya. Iya, karena fokus mereka tuh tingkat tinggi. Semakin late game mereka bakal nurunin tempo, nunggu Yoi. momen baru hajar ke arah objektif ya. Tapi Variety seperti terlalu ada di depan kah, dia masih memiliki immortality di backup dengan Reverse Manipulation-nya. Langsung ditumbangkan immortality dari seorang Lasti yang tidak bisa ngapa-ngapain. Lordnya bersedia mengalah oleh Brand Esports, tapi Lasti pun langsung ditumbangkan sama seorang Variety. Coba dibakar oleh seorang Kartezi dan kerbaunya masih bisa mundur ke arah belakang. Hampir aja dia jadi stick tuh. Kerbau tebel banget loh badannya tadi, bukan bulu tapi emang otot aja itu ya. Buset, sekalinya dia moderate segede gitu badannya, darahnya nambah. Povius bergerak ke bagian bawah. Tunggu dulu, mana nih yang baru dan. Nah, itu dia ada 3 lagi. Karena 3 wave sebenarnya jalan. Mereka dulu tuh minion manajemennya bagus banget. Dia membiarkan Lord nanti masuk dari arah top lane dan dari arah mid lane beserta bottom lane. Ini nggak bareng sih. Mid duluan baru bottom harusnya. Jadi top, mid, bottom. Top, mid, bottom. Weh, bagus sekali ya. Emang Offender tadi emang digunakan terus
terus-terusan oleh Kabuki, di mana ada beberapa momen dia berhasil untuk menarik pemain dari Brand Esport. Di bagian tengah Fire Missile selalu membuka pergerakan dari Aura Fire. Udah ada yang mulai maju lagi, belum ada Palis Harmon yang kita lihat, belum ada yang lompatan juga. Maximum Charge bahkan masih ditahan, hanya memberikan DPS begitu aja. Santai, Maximum Charge kenapa ada Kimi ya? Maaf. Legendary triple swipe masih dilakukan oleh Ribo dan berhasil mendapatkan poin killnya. Base-nya kali ini udah mulai dipukulin, tapi langsung diajar dengan reward manipulation untuk memberikan slow effect agar teman-teman dari Brand Esports mundur ke arah belakang. Mereka belum ada minion lagi dari arah mid lane, sehingga Kartezi masih di depan sana sendirian bakar-bakar, masih memiliki immortality, dia masih cukup pede. Gadivanya udah mulai rage, langsung diajar dengan minion Fury-nya, tapi masih bisa diangkat. Kerbaunya kali ini disembelih, mau tidak mau immortality-nya langsung pecah, tapi seorang kerbau tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena dibakar. Double kill, bahkan itu langsung sanity-nya on point banget. Ratu Ebot Land of Down, dia berhasil mendapatkan poin kill walaupun harus dicakar-cakar sama ibu-ibu jualan pecel lele. Kali ini Aura Fire, base terbuka lebar, dipukulin sama Brand Esports, dan kemenangan game yang pertama untuk Brand Esports. Wow, Wow, Gimana di tadi comeback, Aura Cok. di early game ya. Dan bisa dibilang kayak Si Aura nih bodoh berhasil gitu finishingnya, loh memukul goblok mundur sumpah. pergerakan dari Brand, tapi ternyata Blunder. late gamenya menjadi milik dari Brand. Wah, wow. Nih, kenapa saya tadi melihat Brand Jadi wow, kalian apa? salah ngomong, kenapa ada Maximum Charge? Ya,